Hai, terima kasih udah klik video ini. Di sini kamu akan mengetahui fakta-fakta yang luar biasa yang belum banyak orang ketahui. Jadi, jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini, like, komen dan share, serta tekan tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Langsung saja kita mulai fakta-fakta unik di belahan dunia ini. Praktek prostitusi merupakan fenomena lama yang ada sejak adanya peradaban manusia, tak terkecuali di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, prostitusi adalah pertukaran hubungan badan dengan uang atau hadiah sebagai transaksi perdagangan. Di Indonesia, prostitusi dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Kendati begitu, dalam praktiknya, prostitusi tersebar luas, ditoleransi, dan diatur. Salah satu praktik prostitusi yang paling tampak sering kali dilakukan di dalam kompleks pelacuran di Indonesia atau disebut lokalisasi. Lokalisasi tertua di Indonesia ada di kawasan Pasar Kembang atau Sarkem di Yogyakarta. UNICEF memperkirakan bahwa 30% pelacur perempuan di Indonesia adalah wanita yang berusia di bawah usia 18 tahun. Sejak masa kolonial, salah satu laporan paling awal mengenai adanya prostitusi di Indonesia berasal dari sumber Tiongkok. Berdasarkan catatan sejarah dinasti Tang Ciu Tangsu dan Sin Tangsu, yang berasal dari sekitar tahun 640 M, melaporkan bahwa di negara Holing di Jawa, ada sejumlah wanita beracun. Konon, siapapun yang melakukan hubungan seksual dengan wanita beracun ini akan menderita luka nanah dan meninggal sesudahnya. Lebih lanjut, pada masa sebelum penjajahan bangsa Eropa, diperkirakan sudah berlangsung pembelian budak seks dan hubungan seksual yang berlandaskan hubungan tidak lazim. Dalam sejarahnya, para raja di Jawa yang memiliki tempat kosong di istananya dominan menggunakannya sebagai tempat para selir. Kemudian, para raja di Bali juga dapat menjual para janda yang sudah tidak diterima lagi oleh keluarganya. Serat Centini, sebuah manuskrip Jawa dari awal abad ke-19, berisi mengenai bisnis prostitusi yang berlangsung di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Di dalam manuskrip itu dijelaskan berbagai posisi dan teknik bercinta yang dikuasai oleh para pekerja lendir di Jawa. Lalu, pada periode awal kolonial Belanda, pria-pria Eropa yang ingin memuaskan hasrat, biasanya akan mulai mempekerjakan PSK atau selir dari wanita pribumi. Alasan para wanita ini melakukan aksi prostitusi adalah karena adanya masalah keuangan. Sebab, pada awal masa kolonial, kondisi perekonomian sempat mengalami krisis sehingga membuat banyak buruh kehilangan pekerjaan mereka. Akibatnya, banyak dari mereka yang menjadi gelandangan, kerja serabutan, dan melakukan aksi prostitusi demi memenuhi kebutuhan hidup. Perkembangan. Pada awal tahun 1800-an, praktik prostitusi mulai meluas, terkhususnya di daerah Batavia, sekarang Jakarta. Pada masa kolonial, Batavia merupakan pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yang sekaligus berperan sebagai kota pelabuhan, kota perdagangan, dan menjadi titik awal lintasan kereta api di Jawa. Dengan memiliki kedudukan yang penting dan strategis,
Batavia pun berkembang pesat dan dinamis, baik dari segi pemerintahan maupun ekonomi, terlebih setelah diterapkannya UU Agraria pada 1870. Sayangnya, di balik dampak positif itu, berkembangnya Batavia juga diikuti dengan meningkatnya praktik prostitusi hingga akhir tahun 1800. Kemudian, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942, terjadi krisis ekonomi hebat di dunia, yang secara tidak langsung berdampak besar di Hindia Belanda. Akibat dari krisis ekonomi itu, sebagian besar aktivitas perekonomian pun terganggu. Akibatnya, banyak orang berusaha untuk tetap mendapat penghasilan supaya bisa bertahan hidup. Salah satu cara mereka bertahan hidup adalah dengan melakukan praktik prostitusi. Pada masa pendudukan Jepang, wanita-wanita Indonesia yang dijadikan budak lendir disebut dengan Jugun Ianfu. Di awal pendudukan mereka, kondisi para Jugun Ianfu terbilang cukup terjamin, mulai dari makanan, obat, dan sebagainya. Akan tetapi, memasuki tahun 1943, kondisi mulai berubah, karena pemerintah Jepang menerapkan jatah makanan yang cukup ketat untuk Jugun Ianfu di Indonesia. Akibatnya, banyak Jugun Ianfu Indonesia merasa tertekan hingga mengalami sakit, baik fisik atau mental. Pada 1945, ketika Jepang sudah pergi dari Indonesia, para Jugun Ianfu dibebaskan. Kendati begitu, sampai saat ini, aksi prostitusi masih terus berlangsung di Indonesia. Terima kasih banyak telah menonton video ini, semoga terhibur dan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen dan share agar kami semakin bersemangat membuat video-video yang menarik bagi kalian semua.